Next ada Putra Jasa. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Selamat malam, Bang. Ya, Kristen ya Bang? Indonesia, Bang. Oh, ya Indonesia Bang. Mau cuci rambut Bang? Ditanya apa dia bilang Indonesia. Dada aja di bocah ini. Yang bilang lu di luar negeri siapa? Negaraku negara Indonesia. Terus ibu. Agamaku agama Kristen. Tinggi badan berapa Mas? 4 liter. Belum ukur, Bang. Oh, ya udah. Ada yang tidak ingin ditanyakan silakan. Udah makan, Bang? Belum. Oh ya. Makan dulu, Bang, biar ada nya. Makan nasi Bang, bukan dulu. Masa dulu yang dimakan? Apa yang mau ditanya Bang? Diskusi ayo, silakan. Oh boleh. Oh ini. Enggak, Pak Andi nanyanya bukan gitu. Silakan, apa yang mau Anda hujat? Dia penghujat. Ini mau bertanya tentang. Oh ini diskusi lintas agama ya. Oh ya. Ini saya mau bertanya ini masalah kalau di Islam itu derajatnya seorang wanita itu apa ya Bang? Kalau saya lihat ya. Saya lihat di ayat sebuah Al-Quran ayat berapa itu ya? Quran yang apa? Quran 2 ayat 223. Gimana sih bunyinya tuh? Lupa aku. Datangilah istri-istrimu dan lakukan apa saja yang seperti ingin kau lakukan. Istri-istrimu ibaratkan ladang. An-Nisa 223, istrimu adalah ladang bagimu Banyuma itu sih. Udah diam kau dijelaskan mengenai wanita dalam Islam. Lu diam ya, silakan Banyuma. Nah, marah kau Bang. Iya. Kalau di Islam itu Bung, jelas sekali Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah keislaman dengan kenabiannya beliau itu diperintahkan bagi kami untuk memuliakan ibu, memuliakan wanita. Ketika ditanya siapakah yang hendak aku hormati, maka Rasulullah mengatakan ibumu, 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 baru ayahmu. Artinya di Islam itu wanita itu sangat dimuliakan. Wanita sangat dimuliakan dalam ajaran agama Islam. Nah tadi ayat yang Anda bawa itu tak ada hubungannya untuk menghinakan kemudian wanita. Artinya wanita itu adalah makhluk Allah yang paling indah yang harus dijaga. Karena dia adalah merupakan milik. Sama seperti ketika Anda memiliki sesuatu, maka Anda berhak kemudian menyayangi milik Anda, memelihara milik Anda, menjaga milik Anda. Begitu juga perempuan yang merupakan istri dari seorang laki-laki, itu harus dijaga. Gak boleh dia niaya, gak boleh disakiti wanita itu. Itu adalah makhluk yang paling indah yang Tuhan ciptakan untuk seorang laki-laki. Itu di Islam. Wanita sangat dimuliakan di Islam itu. Oke? Paham sampai di sini Bang? Belum paham Bang, saya koreksi dulu Bang. Kalau memang dimuliakan, mengapa itu pria boleh memiliki istri 4, sedangkan wanita tidak bisa memiliki suami 4? Pria boleh memukul istri. Ada ayatnya kan Bang? Pria boleh memukul istri. Di mana caranya boleh dimuliakan itu? Oke, baik. Poligami boleh. Gimana itu? Baik. Oke, baik. Sekarang kalau seorang laki-laki Islam, ya, seorang laki-laki Islam ingin dengan wanita lain, mereka nggak boleh berzina. Wanita yang kemudian hendak dijadikan sebagai istri ini harus dihalalkan dulu, harus dimuliakan dulu. Jangan dijadikan mereka seperti hewan. Kalau kalian tidak, kalian cuma satu istri, tapi kalian boleh jajan di luar. Kalau kami nggak boleh.
Kalau kalian jajan di luar bukan status istri, berarti Anda sedang menghinakan wanita yang Anda tidurin. Kalau di Islam nggak boleh. Tidak boleh kemudian seorang lelaki muslim menyentuh wanita yang bukan kemudian istrinya, yang tidak halal baginya, nggak boleh. Makanya kalau dia pingin sekali, ya, maka dia wajib hukumnya menikah, menghalalkan. Sedangkan kalian tidak. Contoh, Anda punya istri satu, keluar rumah, Anda tertarik pada seorang wanita, wanita itu juga tertarik kepada Anda. Apa yang Anda lakukan? Ayo, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ucapan abang nggak sesuai dengan fakta. Itu fakta real. Itu fakta real yang terjadi. Itu fakta real yang terjadi. Jangankan jemaat biasa, pendeta pastor pun simpanannya di mana-mana. Itu fakta. Itu fakta real. Bang Juma, kalau bisa berdebat itu harus ada dalilnya gitu. Itu kan kembali ke manusianya. Islam juga ada yang seperti itu. Jadi kita jangan. Makanya Islam memberikan solusi poligami, Bang. Kalau di Kristen apa solusinya? Kutanya dulu. Kalau di Kristen apa solusinya? Ketika Anda berdebat itu berdasarkan. Oh, bahaya kalau saya kasih dalil, bahaya. Karena perempuan di agama Anda itu diperintahkan untuk bersundal berdasarkan di Bible. Anak perempuan Anda diperintahkan untuk bersundal, istri Anda diperintahkan untuk bersundal di Bible. Bahkan istri Anda di Bible dikatakan ketika Anda keluar dari rumah, istri Anda boleh memanggil orang lain datang untuk melakukan senggama sampai pagi. Itu di kitab Anda, Bung. Itu di kitab Anda, Bung. Itu di kitab Anda. Istri Anda dibolehkan memanggil laki-laki lain. Istri Anda dibolehkan memanggil laki-laki lain untuk memuaskan istri Anda ketika Anda keluar rumah. Mau dalilnya? Mau dalilnya? Mau dalil? Boleh. Tapi mau kau mendengarkan penjelasan dulu, dikasih dalil dulu, coy. Saya baca ya, Bang Juma ya. Silakan. Amsal 7, 18, 19. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi, karena suami tidak ada di rumah, ia sedang keluar kota. Dibuka Abdul. Ya, kau punya Bible kan, kau bisa cocokkan. Kau mendengarkan penjelasannya harus dibuka. Itu dong baru. Ya, itu dalilnya. Itu kamu sudah dibacakan dalil. Begitu Bang Juma, nanti itu sudah itu dalil. Tadi Anda membahas Al-Quran, Anda tidak perlihatkan. Itu dalil. Kau bukalah sendiri ayat ini. Itu dalil. Nggak usah kau nasihati saling menuduh. Itu dalil. Bukalah. Cuma tahu nggak, di pesantren itu banyak perempuan yang Itu dalil. Kan perlu kita bahas. Satu-satu dulu, itu dalil. Saya baca lagi ya. Kutanya samamu dulu kalau gitu. Kutanya sama kalian. Tolong tunjukkan syarat sah nikah di dalam agamamu. Ada? Ada syarat sah nikah dalam agamamu? Tolong tunjukkan ayat di Ada nggak syarat sah nikah di dalam agamamu? Kutanya dulu. Ada nggak syarat sah nikah di dalam agamamu? Jadi ada nggak syarat sah suatu pernikahan dalam Kristen? Ada nggak di dalam Bible? Sekarang kau tunjukkan dulu di mana. Bisa diskusi nih. Ada tidak, Bung? Asal Anda tahu, sebenarnya Anda itu anak zina semua. Anda itu anak pesina semua. Karena di dalam agama kalian itu tidak ada syarat sah nikah. Kalian itu anak-anak zina. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya dalam kitabmu? Dalilnya di dalam kitabmu syarat sah nikah. Syarat sah nikah dalam agamamu mana? Jadi itulah di dalam Bible. Ada nggak? Tukang poligami sampai bos pun diembat. Ada nggak dalam agamamu? Syarat sah untuk menikahi perempuan itu usia berapa di dalam agamamu? Begini loh Bang Juma, mungkin beginilah Bang Juma. Semua warga Indonesia pada asal kau tahu, bapak emakmu itu bersina sampai kau hadir. Paham? Andaikan Aisyah hidup sudah menang. Kamu itu semua anak-anak pesundal. Kamu itu anak pesundal. Kamu itu anak-anak sundal semua. Ngerti? Kalian itu anak-anak haram semua. Ngerti enggak? Memang
Ya kamu itu Kelasmu anak haram. cuma ini Mana kelas- syarat sah? kelas dongo-dongo. Mana syarat sah dalam kitabmu? Kau. Ada nggak syarat sah dalam kitabmu? Ada nggak? Syarat sah nikah dalam kitabmu ada nggak? Si cuma Mana- kalau Ada kan tidak? orangnya. Ada nggak? 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 Mana Kalau yang tidak syarat ada, kalau tidak ada berarti kalian anak-anak hewan, anak-anak hewan kalian itu, anak-anak binatang, anak-anak zina, anak-anak laknat yang dikeluarkan dari hasil zina. Bapakmu sama makmu berzina. Kenapa? Karena tidak ada syarat sah nikah dalam agamamu. Tuanmu nidurin Ayo. bocil. Ayo, kau Mana jawab. dalilnya nidurin Penghujar bocil? si putra Mana ini. dalilnya nidurin bocil? Itu Mana? Aisyah umur 9 tahun. Di mana Dijabak. di mana dalilnya dia ditidurin? Di mana dalilnya dia ditidurin? Di mana? Biadab. Biadab. Anak monyet, anak anjing, di mana dalilnya Aisyah itu ditidurin? Di mana? Anjing. Sedangkan Tuhanmu Yesus memecahkan perawan Maria untuk datang ke bumi. Paham kau? Tuhan kau iseng. Tuhanmu itu butuh perawan. Nggak jadi Tuhan dia di bumi ini, nggak jadi manusia dia kok nggak lewat perawan. Hah? Satu-satunya Tuhan yang membutuhkan perawan gadis perawan hanya Tuhanmu. Paham kau itu? Jadi jangan kau menghujat, jangan kau menista, ya, jangan kau menista. Jangan kau menista di sini, jangan kau menghina di sini. Ingat ya, di dalam agamamu tidak ada batasan perempuan untuk dinikahi usia berapa. Di dalam kitab bilangan, di dalam kitab bilangan jelas sekali kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil. Apa bunyinya di sana? Bunuhlah semua perempuan yang sudah tidak perawan lagi. Tetapi perempuan yang masih perawan ambillah untukmu. Tuh. Itu dalilnya dalam agamamu. Makanya kalau Anda lihat Kristen di barat, usia 9 tahun ke atas itu sudah jarang perawan. Ngerti? Karena di agamamu itu tidak ada batasan. Di agamamu itu tak ada batasan. Ngerti? Di agamamu itu nggak ada batasan. Kalian itu lahir karena tidak ada syarat sah nikah di dalam kitabmu, maka kalian itu tidak pernah kemudian dikatakan bahwa sah pernikahannya itu berdasarkan Bible. Tidak ada. Ngerti? Jangan pakai bahasa yang baik, Bang. Pakai bahasa yang baik. Ayo tunjukkan aja. Tunjukkan saudara. Apamu tunjuk saudaramu nggak saudara? Tunjukkan. Kalau kau tidak saudara dengan saya, keluar dari negara ini. Karena negara ini diperjuangkan oleh kakek saya sampai merdeka, bukan kakekmu. Paham? Kakekmu itu atau nenekmu itu bisa menjadi Kristen, ya mungkin diituin sama penjajah waktu itu. Paham? Kalau kakek saya pejuang. Perdagangan Islam yang tercatat di negara ini namanya. Pertama bukan nenek kau. Nenek saya dong. Nenek saya dong. Nenek saya dong. Kakek saya seorang guru, kakek saya seorang ulama. Perdagangan Islam dulu, bukan dari nenek. Lah, lalu nenekmu kenapa bisa beragama Kristen? Kutanya samamu. Kenapa kau bilang? Karena menjadi jongos Kenapa kakekmu? Kenapa nenekmu beragama Kristen? Jawab. Itu kan keputusannya, bukan urusanmu. Diperkosa sama penjajah ya? Kok diperkosa? Hah? Itulah kau menista agama Lalu? kau. Enggak, kutanya, kenapa nenekmu menganut agama penjajah? Kenapa nenekmu menganut agama penjajah? Kutanya samamu. Karena dia melawan penjajah atau karena dia berkongko dengan penjajah? Ayo, jujur kau. Kan menuduh itu namanya. Nyatanya kan kau. Enggak, saya kan bertanya. Saya bertanya, kenapa kakek nenekmu beragama Kristen? Kenapa nenekku aja pun beragama Islamnya? Kenapa pula kau tanya gitu? Sok tahu kau. Dari mana saya tahu kalau nenekmu beragama Islam? Jadi apa? Siapa rupanya? Aku bilang kan sekarang kan kau tahu nggak? Nenekku Islam. Dari mana saya bisa tahu? Saya tidak kenal kau. Ya udah, kalau nggak kenal kau sama orang, jangan sok-sok menjas orang itu Islam atau Kristen gimana gitu. Lalu kenapa bisa kau menjadi agama Kristen? Ya, itu kan pilihanku, bukan urusanmu. Alasannya? Alasannya itu kan kepribadianku, agamaku, bukan urusanmu. Alasannya apa? Kan kalian naik ke sini bertanya dan menghina, menghujat Nabi saya, iya kan? Nah, makanya saya tanya sama kalian, kalian sendiri beragama Kristen itu ikut siapa? Kau hargai juga orang biar mudah satu agama. Kau beragama Kristen itu ikut siapa? Di sini kan tadi pertanyaannya tentang Nabi saya kan?
tentang tuduhan untuk menggagahi si bocil. Mana dalilnya? Ada nggak orang Kristen bisa menunjukkan itu? Cuma aneh, kalau manusia paling aneh kulihat. Kenapa bisa? Iya. Karena kadang nggak jadi Kristen. Pribadinya orang nggak boleh kayak gitu. Tadi kamu nggak mendengarkan tadi saudaramu menghina Rasulku? Hah? Terus hanya Rasulmu yang dihina. Terus kau menghina Yesus gimana itu? Tuh kan kena ini. Teman-teman tolong ya di tab-tab layar, di share-share teman-teman. Di mana? Tembusin 1M nih. Sebentar. Lu berdua sama ada Banyumas. Diam dulu kau. Diam dulu kau. Yang menghina Yesus itu tulisannya Yesus kalian hina gitu. Kalian gak menjaga perasaan. Lu diam dulu di situ. Kau yang diam mulutmu itu kau diam. Oh, jadi kau yang mau ngomong di sini? Mau ngomong nggak? Kenapa rupanya? Ya. Kau munafik ya. kau. Ya, silakan ngomong. Saya pengen dengerin. Ayo ngomong. Silakan ngomong, kita dengerin dia ngomong. Ngomong lu. Dilaporin lagi Banyu, ada-ada aja. Kalau debat lapor. Mas, saya tanya samamu. Di agama Kristen batasan usia perempuan dinikahi itu usia berapa? Jawab. Jawab. Di Kristen usia perempuan bisa dinikahi itu usia berapa? Berdasarkan Bible. Jawab. Berdasarkan Bible? Iya, biar kau tahu bahwa agama itu sama seperti binatang. Jangan gitu dulu ngomong muncung kau. Makanya ku tanya. Makanya ku tanya, usia berapa? Usia berapa? Usia berapa? Usia berapa wanita bisa dinikahi di agamamu? Agamamu kau bilang, tapi kau usia berapa? Ngomong gitu. Jaga mulutmu itu cuma usia berapa? Pertanyaan saya. Macam gak ada. Usia berapa di agamamu perempuan bisa dinikahi? Kau bilang pula kau sama-sama kan orang Kristen sama binatang. Ya sama binatang juga nggak ada batasan usia kok. Binatang nggak ada batasan usia. Bahasa binatang kayak gitu cuma, jangan kayak gitu. Lah kamu kan disebut anak domba katanya. Domba bukan binatang. Kau bilang nggak kami tadi agama Kristen binatang. Binatang, domba itu binatang atau bukan? Memang ajaran mereka. Bertanya sama binatang domba itu bukan? Kau memasukkan domba itu binatang bukan? Mereka ini nggak ada. Kalau agamamu itu mensifati sifat seperti itu, jujur aja. Pertanyaan saya sederhana loh. Iya. Udah ku tengok kau satu lawan satu itulah kemanusiaan ku nengok kau cara. Iya. Pertanyaan saya sederhana loh, Bahlul. Bahlul. Dulu memang dia gitu. Makanya saya bisa mengutuk dia. Bahlul. Penyembah makhluk terkutuk, dengarkan. Kawan, Bahlul dengarkan. Saya tanya samamu, usia berapa perempuan di agama Kristen bisa dinikahi? Nggak bisa kau jawab? Cuma nggak urusanmu. Pergi kau ke gereja coba pendeta. Udah turun kau babi. Babi turun kau babi. Babi laknat turun. Kalian binatang-binatang turun. Gak layak bagi kau berdiskusi di sini binatang. Kalian yang datang memanas-manasi, menghina Rasulku, menghina Nabiku di sini. Dari tadi saya baik-baik sama kalian. Naik ke sini membinatangkan Nabi saya itu saya nggak suka. Teman-teman jangan putus, tetap di layarnya ya teman-teman, biar kuat kemalnya. Ayo dibantu teman-teman. Sederhana pertanyaan saya loh. Usia berapa wanita bisa dinikahi di dalam agama Kristen? Mana dalilnya? Tunjukkan. Halo semuanya. Kagak ada dalilnya, Paman. Nggak ada dalilnya. Bahkan kalau Anda melihat di dalam bilangan 31 nih, apa yang dikatakan? Semua anak muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu biarkan hidup untukmu. Tuh. Pertanyaan saya, anak sun. Malam Bang. Pertanyaan saya kepada saudara Kristen. Boleh naik kah? Ya sabar ya Bang Emen. Sabar. Darlino sabar.
Sabar dulu, Emen. Jangan kau bawa si Tamparagi ke sini. Sahabat lu bawa ke sini. Bawa naik si Tamparagi ke sini. Cuma ramain aja, cuma lagi ramain Ini aja. penghujat nih di StreamYard nih sama si Tamparagi. Enggak. Saya enggak mau hujat sini, enggak Oh, iya. hujat. Tapi saya mau ngomong sama nih siapa nih? Siapa ya saya mau dikutuk? Oh iyalah. Sini orang ini Mabuk dia, mabuk. Dia lagi sedang mengajarkan ajaran Paulus. turunin aja lah inilah si Darli, kayaknya si Darli bagus tuh. Asik-asik ini. Darli mau diskusi, silakan Darli. Mau ngomong sama Bang Suma, boleh? Boleh, silakan mau ngomong apa bang? Saya izin Jangan bertanya menghina aja. ya. Jangan menghina, kuludai matamu kalau kau menghina di sini ya. Kita diskusi baik-baik. Oke. Saya izin bertanya aja Bang Suman. Iya. Setelah saya mendengar Belum bertanya Anda Kristen apa bukan? Apa gimana? Kristen Bang, Kristen. Ya, silakan. Setelah saya mendengar tadi ada penjelasan dari Bang Suma bahwasannya mujizat mujizat yang perlu Bang Suma luruskan di sini. Setahu saya itu mujizat itu sesuatu yang benar-benar tidak yang secara kasat mata dari pribadi kita itu yang tidak bisa secara manusia tidak bisa diselesaikan begitu. Nah sehingga Yesus itu mujizat yang dia lakukan adalah menyembuhkan orang buta, orang-orang yang lumpuh. Itu rumah sakit sekarang juga bisa bang. Rumah sakit sekarang juga bisa. Jadi itu sudah nggak laku lagi dibahas. Tidak daya juga bisa bang. Tolong kesini kan kita. Nah, sekarang saya minta tolong Bang Suma, coba Bang Suma jelaskan yang tadi bahwasannya Nabi Muhammad yang di mana tadi? Saya tidak salah dengar tadi itu di salah satunya di Makkah. Nah itu coba Bang Suma perjelaskan di situ. Saya ingin tahu aja Bang Suma. Terima kasih. Ya, Nabi Muhammad SAW diceritakan di tempat kelahirannya, kemudian melakukan mujizat-mujizat dan orang-orang di sekelilingnya itu percaya kepadanya sampai hari ini. Bandingkan dengan Tuhan yang bernama Yesus itu, Tuhan kalian. Ada enggak di Yerusalem orang kemudian mempercayai secara turun-temurun? Ada enggak orang yang dikristenkan kemudian oleh Yesus? Tak ada. Padahal katanya Tuhan. Justru yang percaya dia Tuhan adalah orang-orang Kristen yang berasal dari luar Yahudi, yang menganggapnya kemudian Tuhan pengganti dewa yang mereka sembah sebelumnya. Ada enggak kemudian Anda bisa membuktikan mukjizat Yesus yang bisa ditemukan hari ini? Ada enggak? Muhammad cabul. Yesus itu setahu saya waktu yang cabul itu yang Tuhan ditelanjangin, Tuhanmu ditelanjangin. Tuhan telanjang itu cabul, Dek. Tuhan cabul, digantung di pohon itu Tuhan cabul. Nabi Muhammad tidak pernah ditelanjangin, asal kalian tahu. Tapi Tuhanmu ditelanjangin, cabul dia. Pertanyaan saya tadi itu kan mujizat dari Nabi Muhammad. Nah, mujizat dari kami, dari Yesus itu kan sudah jelas. Apa? Jelas. Apa mujizat? Mujizat apa itu yang waktu jelas? dia terangkat ke surga itu kan disaksikan oleh banyak orang tuh. Dilihat Bang. Ya. Nah, Kalau itu juga Nabi kami, Nabi Isa juga terangkat ke langit. Enggak, saya tidak bertanya ke Nabi Isanya Bang. Saya tanya ke Nabi Muhammadnya. Karena salah satu Nabi Muhammad yang luar biasa di Islam itu kan di Nabi Muhammad tuh. Nah salah satu luar biasa dari Nabi Muhammad itu yang perlu saya tahu, yang mana Bang Suma sendiri yang menyampaikan tadi bahwasannya Nabi Muhammad salah satu mujizat itu apa tadi Samsam, masjid dan segalanya itu. Nah itu penjelasan untuk mujizat ke situ tuh gimana gitu loh. Itu bukti orang-orang percaya kepadanya dan warisan dari beliau masih ada sampai hari ini. Susah kalau diskusi orang yang tak berakal soalnya.
Yesus apa yang menjadi kenangan dari Yesus untuk Anda? Apa? Enggak, Bang Suma, persoalannya ini mujizat loh. Ya Yesus mujizatnya apa? Yesus mujizatnya apa hari ini? Karena Yesus itu Lo jawab kayak bro pertanyaannya bro. Kau itu kayak binatang juga ditanya. Mujizat Yesus yang diwariskan untuk kalian apa? Masa Tuhan bermujizat? Tuhan bermujizat. Kita ini harus paham tentang mujizat itu sesuatu yang Nggak usah kau ajarin saya. Mujizat Yesus yang bisa kau lihat hari ini itu apa? Bang, aduh, bagaimana cara jelasnya nih Bang? Bang Ya sendiri yang kamu nggak menjelaskan. bisa menjelaskan karena tak ada mujizat Yesus yang bisa kau perlihatkan, yang bisa kamu buktikan hari ini. Apa mujizatnya yang bisa kau buktikan hari ini? Saya bisa buktikan Bang. Apa? Secara pribadi dari Islam juga pasti bisa. Begini Apa? Bang. Secara manusiawi kita sakit dalam hal ini misalnya sakit Bang, ke rumah sakit itu tidak ditemukan penyakit Bang. Bang tahu bahwa ada ilmu gaib nggak? Ada kan? Sudah kau turun kau ke gereja kau cebok. Ada Bang Jo, kasih dia mati 7. Nah, itu ilmu gaib itu atau Markus suruh minum racun itu. Bang Hendi sebentar Bang, saya dengan Bang Suma. Saya tidak ke Bang Hendi. Saya nggak bisa diskusi sama orang bahlul. Orang tolol dongok. Kita berbicara akal sehat Bang. Enggak. Memang Kristen akalnya sehat. Mana kalau kau sehat nggak mungkin kau jadi Kristen. Coba kita kasih kisah para rasul, dia kisah para rasul 2:22. Dengarlah orang Israel, dengar dulu tentang mujizat. Dalil. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan mukjizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di antara kamu. Jadi Yesus itu bermukjizat atas izin Allah, yang melakukan itu Allah. Tuhan kok bermukjizat? Aneh kalian tuh. Gini aja, stop dulu dari dengerin gua. Mukjizat itu, dengerin dulu. Lu denger nggak? Mukjizat itu, dengerin dulu. Apa arti mukjizat? Mukjizat itu dari bahasa kitab mana? Apa arti mujizat? Mujizat itu bahasa apa? Silakan. Saya sama Bang Suma. Kenapa Bang Hendi yang jawab? Karena saya turun kau sekarang. Nah, kan enak kan? Masih mau kan besok. Si dongo. Setidaknya kalau kau bertanya itu jangan kau ngotot.